Hari ini adalah hari keberangkatannya ke Makassar dan juga hari terakhir ia bekerja di kantor pusat. Suka dan duka telah ia lewati bersama para teman-temannya yang ada di Jakarta. Dan semalam akhirnya Reni mengadakan acara perpisahan dengan sekedar makan malam bersama. Canda tawa semalam mengawali acara makan malam tersebut yang diakhiri sebuah tangisan dan pelukan erat dari para kawanannya yang sejujurnya tak merelakan kepergian Reni ke Makassar. Sungguh waktu yang sangat cepat berlalu yang mengharuskan mereka berpisah dengan cepat. Beberapa jam kemudian, akhirnya Reni terlihat dengan mendorong sebuah troli sedang melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sesaat ia berdiri menatap jalan raya sambil menghirup udara Makassar yang selama 5 tahun ini ia rindukan. Akhirnya gue kembali juga. Wah, saatnya bergalau-galau ria lagi deh. Gumamnya sesaat sebelum akhirnya ia memanggil sebuah taksi untuk mengantarnya ke hotel yang terdekat dari kantornya. Karena mengingat besok ia harus masuk kantor dan memulai kehidupan barunya di Makassar lagi. Saat dalam perjalanan, Reni mengernyit saat melewati sebuah hotel yang menjadi kenangan buruknya 5 tahun yang lalu. Tuh kan Ren, udah deh, masa iya selama 5 tahun ini lu masih sakit aja sih? Ah, gumamnya pelan. Pak, bisa dicepetin jalannya nggak? Iya mbak, kata Pak Supir lalu mempercepat laju kendaraannya melewati Hotel Dalton. Selama perjalanan, ikatannya kembali berputar. Keningnya mengerut saat mengingat tentang Aji. Entah bagaimana kabar pria itu sekarang ya. Mungkin doi dan nikah kali sama cewek lain. Yang jelas bukan Sinta. Karena gua tahu Sinta udah punya cowok bule. Bule Asia sih. Kasian bener lu Ji, benak Reni selama perjalanan. Tapi kalau dia belum nikah, terus apa yang gua harus lakuin kalau ketemu lagi sama dia? Again Reni, beneran susah amat move on dari tuh cowok. Gumamnya pelan, membuat Pak Supir sedikit heran mendengarnya berbicara sendiri. Reni hanya senyum nyengir saat mengetahui jika kayaknya Pak Supir tengah melihatnya. Beberapa hari kemudian, siang ini Reni dan beberapa karyawan Bank Mandiri sedang makan siang di warung depan kantornya. Mereka terlibat sebuah obrolan singkat. Jelaslah sesama cewek pastinya yang mereka obrolin hanya seputaran gosip, baik gosip di kantor maupun sebuah gosip yang membuat Reni mengernyit. Iya mbak, owner perusahaan di samping kantor kita tuh lumayan ganteng loh. Dan menurut kabar yang beredar, doi duda anak 1. Pengen dong dapat duda kayak doi, celetuk salah satu gadis yang duduk di samping Reni. Iyakah, kalau gue yang godain kira-kira doi mau nggak ya? Balas Reni dengan candaan. Kudu antri dong Mbak Ren, secara kami-kami ini udah ambil nomor antrian sejak lama kali. Hahaha, dasar kalian lagian, emang doi mau sama kita-kita apa yang hanya pegawai rendahan? Tanya Reni yang ikutan tertawa mendengar celetukan-celetukan dari teman kantornya. Yah, kali aja kan Mbak, dan gua rela kok kalau doi sama gua. Kakak bukai lu jauh non, teriak pegawai cowok yang ikutan ngerumpi. Begitulah beberapa hari ini yang mereka sering obrolin, dan selama itu pula Reni hanya membalas candaan mereka tanpa sedikit pun mencari tahu siapa pemilik perusahaan yang berada di samping kantornya. Hus, stop gosipin doi, anaknya udah datang tuh, kata salah satu wanita yang melihat seorang gadis yang berseragam putih biru baru saja masuk ke warung makan. Tentu saja semua mata pegawai tersebut menoleh bersamaan ke arah gadis kecil itu yang masih memakai seragam sekolah. Begitu juga Reni yang terlihat baru saja mengernyit.
Iya mbak, dan tiap hari ia selalu makan di sini. Kadang ding, karena biasanya sih tak lama pasti doi datang ngejemput bu anak. Oh jadi bentar lagi doi muncul dong, ucap Reni. My BS. Lama Reni menatap wajah anak itu dan entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Keningnya mengernyit karena merasa heran dengan perasaan yang baru saja hinggap di dirinya. Bentar ya, gue samperin dulu calon anak gua, kata salah satu dari pegawai itu yang sejak tadi paling ramai di antara yang lainnya. Monggo non, awas bapaknya galak loh. Betul tuh, dingin tanpa ekspresi dan cool bo. Berisik lu pade, kata gadis itu lagi. Lalu beranjak mendekati anak itu yang duduk tak jauh dari meja mereka. Hai dek, kamu makan ya? Tanya wanita itu. Sang gadis kecil pun menoleh lalu mengerti dan menatapnya dengan penuh tanya. Biasa aja kali dek ngeliatin tante, rasain lo. Hahaha, celetuk para kawanannya yang memperhatikan tingkah wanita itu. Berisik, balasnya ke kawanannya sesaat, lalu kembali mengajak ngobrol anak gadis berseragam itu sambil duduk di sampingnya. Kamu mau pesan apa dek? Dia udah pesen kok Tan. Ya, si gadis kecil itu bernama Dea. Oh, kamu pesan apaan? Mau tante bayarin? Nggak perlu tante, Dea bisa bayar sendiri kok, jawab Dea yang terlihat sedikit kurang nyaman atas kehadiran wanita itu. Ya udah deh, maaf tante ini siapa? Tanya Dea. Kenalin calon mama baru kamu deh. Hahaha, muka lu jauh, teriak beberapa kawanan wanita itu saat mendengar apa yang ia ucapkan. Jangan dek, bisa-bisa hidup lu tersiksa dapat ibu tiri kayak dia, haha. Mendengar celetukan dan ledekan dari kawanannya membuat wanita itu cemberut dan kesal, lalu memilih untuk kembali ke meja mereka. Sedangkan Reni masih saja memperhatikan Dea dari kejauhan dengan perasaan yang tak menentu. Sesekali ia tersenyum saat mendengar ledekan dari teman kantornya terhadap wanita tadi yang mendekati Dea. Namun tetap saja perasaan itu tak hilang dari dia. Beberapa saat kemudian, akhirnya Reni dan kawanannya kembali ke kantor karena mengingat jam istirahat mereka telah selesai. Dan Reni kembali ke pekerjaan dengan perasaan yang tak menentu setelah dari warung makan tadi. Lebih tepatnya setelah melihat Dea tadi di warung. Sore hari, setelah jam kantor selesai, Reni berpamitan kepada dua teman sejawatnya untuk mampir di warung untuk sekedar membeli air mineral sebelum ia pulang ke kosan. Ya, saat ini Reni memilih mengkos setelah sehari ia tiba di Makassar. Ia menyempatkan untuk melihat rumahnya yang selama 5 tahun ini ia tinggalkan. Flashback. Malam ini terlihat Reni baru saja tiba di depan pintu pagar rumah yang telah lama ia tinggalkan. Awalnya ia ingin mengecek kondisi rumahnya dan berharap pihak bank belum melelangnya. Namun apa yang didapatkan saat ini membuatnya sedikit kecewa. Padahal ia tahu benar bahwa kedua orang tuanya telah merelakan untuk melepas rumah tersebut. Ya, saat ini Reni sedang berdiri menatap pagar rumahnya. Lebih tepatnya menatap tempat yang belum sebelumnya dipasang sebuah papan bertuliskan rumah ini sedang disita. Akan tetapi kali ini tulisan tersebut telah tiada. Jadi udah dilelang, gumamnya pelan. Sesaat Reni menatap kondisi rumah di mana lampu teras dan lampu ruang tamu dalam kondisi menyala. Ternyata udah ada yang beli dan udah dihuni juga sama orang lain.
Reni menatap dua buah mobil yang terparkir di garasi rumah. Ya, ternyata rumah itu telah direnovasi dan pemiliknya telah menambah garasi mobil yang cukup luas untuk dua mobil. Ia tersenyum, namun dadanya terasa sesak saat ini. Lama ia menatap sebuah mobil dan juga sebuah mobil Range Rover terbaru yang terparkir di garasi mobil. Sepertinya pembelinya keluarga yang tajir. Pantes. Selamat tinggal my sweet home, selamat tinggal kenangan gue. Gue nggak bakalan lupa semua kenangan gue dari kecil hingga dewasa berada di rumah ini. Semangat ya Ren. Setelah itu Reni membalikkan badannya lalu melangkah pergi meninggalkan rumah dan kenangan masa kecilnya selama tinggal di rumah itu. Dan saat ia baru saja melangkah beberapa meter, pemilik rumah baru saja keluar dari rumah. Sang pemilik rumah menatap pundak Reni yang sudah melangkah makin menjauh sambil mengernyit sesaat. Lalu menekan tombol remote mobilnya. Kemudian saat berada dalam mobil, ia segera menyalakan mesin mobil mengingat ia baru saja mendapatkan telepon dari sang putri tercinta untuk menyuruhnya makan. Flashback end. Tuh, kok gue sedih lagi sih gumam Reni setelah tersadar dari ingatan kejadian malam itu sambil melangkah masuk ke dalam warung makan. Lanjutnya yang tiba-tiba terkejut saat mendapati seorang anak memakai seragam sekolah sedang duduk di meja yang tidak saing. Yang siang tadi dia lihat di mana anak itu sedang tertidur dengan memangku wajahnya, menggunakan kedua lengannya menyandar di atas meja. Mas, kok nih anak belum pulang ya? Tanya Reni saat menghampiri pemilik warung. Oh, sepertinya si bos yang punya kantor di depan belum datang, makanya anak masih menungguin si bos atau ayahnya pulang kantor. Oh gitu toh, masa iya ada orang tua yang membiarkan anaknya seperti ini? Gumam Reni masih menatap anak itu. Sudah biasa kok dia kayak gitu mbak. Oh iya, mbaknya mau beli apa? Tanya pemilik warung. Air mineralnya satu ya mas, kata Reni tanpa mengalihkan pandangannya dari anak itu yang masih tertidur pulas. Nimba 5.000, kata pemilik warung sambil memberikan sebotol air mineral ke Reni. Makasih ya mas, ujar Reni lalu memberikan satu lembar uang 5.000 ke pemilik warung. Setelah pemilik warung kembali membersihkan beberapa meja, entah kenapa hati Reni tergerak untuk mendekati anak itu. Perlahan-lahan Reni mendekatinya. Ia tersenyum saat duduk di samping anak itu yang masih tertidur. Sesaat Reni menghela nafas lalu jemarinya bergerak menyentuh pundak anak itu. Dek, kata Reni yang entah kenapa ia membangunkan anak itu. Sayup-sayup, anak itu tersadar lalu mengucek kedua matanya. Kok belum pulang dek? Tanya Reni dengan ramah. Anak itu menatapnya penuh tanya, namun Reni masih tetap menampakkan senyuman hangatnya saat ini. Kenapa dedek belum pulang? Tante siapa? Tanya anak itu. Oh iya, kenalin Gi, Reni, nggak usah manggil tante, Kak Reni aja, ujar Reni mengulurkan tangannya di hadapan anak itu. Beberapa detik anak itu menatapnya sambil mengernyit. Nggak usah takut, kakak bukan takkan makan orang kok, ujar Reni masih tetap tersenyum. Dea kak, akhirnya anak itu membalas uluran tangan Reni sambil menyebutkan namanya.